Mikrofonnya pakai mic dalam. Kalau jam sekian, kebetulan di Pulau Madura azan subuhnya jam 4, 1 jam sebelum azan subuh jam 3 sudah tarhim dan baca Quran membangunkan orang. Assalatu wassalamu alaika ya bikal muhaiminu layla. Maka dia pun terbangun karena ada orang besok yang mau ke sawah, ada yang mau bekerja. Maka ini kesepakatan, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan pernah sepakat untuk suatu kesesatan. Untuk memutuskan suatu perkara jangan kelahi. Wa amruhum syura bainahum, memutuskan perkara berdasarkan musyawarah, supaya kita jangan sampai kelahi masalah jam-jam penting. Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua membiarkan anaknya bodoh dan tidak dipondokkan ke pesantren? Saya ini Pak Ustaz, gak bisa ngaji, gak bisa baca kitab, saya bodoh, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ada orang tua berprinsip seperti ini. Ingat, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wahai kepala rumah tangga, wahai bapak-bapak. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anakmu. Anak-anak ini punya 5 hak terhadap bapak. Bapak-bapak, anakmu punya 5 hak. Yang pertama, makan. Anak-anak sudah dikasih makan? Belum. Yang kedua, pakaian. Anak-anak sudah dikasih pakaian? Yang ketiga, tempat tinggal. Anak-anak sudah dikasih tempat tinggal? Yang keempat, pendidikan. Ayyu'allimahu idza balagha, memberikan pendidikan yang layak. Kita tak sanggup mendidik mereka baca kitab tahfiz Quran bahasa asing, masukkan ke pesantren Mau'izul Amin Al-Islami sebelum tanggal penentuan berikut ini. Ya, iklannya setiap 15 menit sekali mesti ada iklan. Yang ke-5, perhatian. Anaknya pulang bawa kertas. Papa, ayah, ini nilaiku tinggi, nilaimu tinggi. Ayahnya main game online. Ya udah, pergi sana. Dia perlu diperhatikan, dia perlu direspon. Aku sekarang sudah hafal 5 juz ayah. Wow, menyenangkan hatinya. Nanti ayah belikan hadiah ya. Hadiahnya apa? Rahasia. Besok-besok dia datang bawa kardus besar. Begitu dibuka, kardus kecil. Dibuka, kotak kecil. Pasti dia tadi cuma pena. Anaknya berkata, yang kulihat bukan hadiahnya, tapi siapa yang memberikan. Luar biasa. Memang buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali jatuhnya ke sungai atau dilarikan guru. Pak Ustadz, ada orang ahli ibadah tapi pelit. Seorang wali Allah, bukan wali band, bukan wali kelas, bukan wali murid, wali. Kalau dia bakhil, dicabut kewaliannya. Di antara ciri wali adalah safa, dermawan. Makanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, di antara sifat beliau adalah dermawan. Insya Allah anak-anak di pesantren memiliki sifat dermawan, karena mereka selalu bersama satu kamar, berbagi kasur, berbagi makanan. Kedermawanan ini diasah dari kecil. Dia tidak akan egois, insya Allah. Sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, insya Allah anak-anak pesantren tidak akan sombong. Kenapa? Mau anak pejabat, mau anak orang kaya, tetap ngantri. Kami di waktu di pondok ngantri, buka puasa azan maghrib ngantri panjang, begitu sampai dekat mau ngambil nasi azan isya.
maka angkuh sombongnya hilang. Karena di pondok pesantren dia diajarkan menjadi masyarakat yang egaliter, berteman tidak pilih-pilih kawan, dia bersama dengan anak petani, dengan siapapun. Nah, ini penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ada orang pendosa namun dia murah hati dan suka sedekah. Lebih baik mana Pak Ustaz? Dua-duanya nggak baik. Yang baik, yang sopan tapi nggak sholat, dia juga orangnya takabur. Kenapa? Karena kata Nabi, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Yang baik adalah orang yang dermawan dan dia tetap sholat dan puasa. Orang yang sholat dan puasa tapi bakhil, sombong, angkuh, dia terjebak pada ritual ibadah. Dua-dua manusia ini mesti diperbaiki dengan dakwah. Mudah-mudahan mereka tersentuh dan mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Amin. Ustaz, mana yang lebih berharga dan lebih baik? Punya anak alim, soleh, dibandingkan anak yang kaya raya tapi tidak berilmu. Karena dia tidak berilmu, uangnya banyak, dia hambur-hamburkan, dia berzina, maaf, dia makan haram, dia ikut kontes ini, kontes itu hanya untuk memperturunkan hawa nafsu. Tapi kalau dia berilmu, walaupun tidak kaya, maka dia akan mengamalkan ilmunya, dia mengajar, dia berdakwah. Tapi yang kita inginkan dua-duanya dapat. Anaknya kaya, berilmu dan beriman seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Insyaallah santri-santri kita ini adalah anak-anak yang sekarang sudah berilmu, beriman, tamat pesantren, dia bisnis, dia usaha, dia akan menjadi kaya raya, dia menyelamatkan umat dan bangsanya dari kekafiran dan kekufuran. Kok nggak habis-habis ya? Ustaz, saya santri putra Mauizul Amin, punya cita-cita sangat tinggi. Akan tetapi orang tua saya disuruh berhenti belajar pesantren, malah disuruh jadi TKI ke Malaysia. Bagaimana menurut pandangan Ustaz terkait ini? Yang mau dicari ke Malaysia, ke Saudi Arabia itu kan uang. Dimanapun uang itu ada. Iya Pak Ustaz, tapi kalau di luar negeri banyak. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, gunung di sana, gunung di sana, emas di sini, apakah cukup? Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan meminta satu lembah lagi, satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, barulah dia berkata cukup. Jadi mau merantau ke planet Mars. Si Anu kemarin di mana dia? Keluar dari pondok, merantau ke Hong Kong? Enggak. Merantau ke Taiwan? Enggak. Merantau ke Kuala Lumpur? Enggak. Merantaunya kemana? Ke planet Venus bersama UFO. Tidak akan pernah cukup. Tetaplah belajar di pondok. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau engkau fakir, kau akan dicukupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sekolah di pesantren sampai hari ini tidak kaya raya, tapi juga tidak fakir miskin dan duafa. Insyaallah hidup ini yang penting cukup, makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, semuanya dicukupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal ghina kasratul ard. Orang yang kaya bukan karena banyak hartanya. Wa innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu adalah merasa cukup. Iqna bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah, maka engkau adalah orang yang paling kaya. Ternyata orang kaya juga tidak mau berzakat karena dia merasa masih kurang. Pak, Bapak nggak bayar zakat? Saya masih kurang, rumah masih kredit, mobil masih kredit, semua yang kredit, piringnya kredit, embernya kredit, satu-satunya yang lunas di rumah cuma satu. Siapa? Istri. Pak Ustadz, terakhir, saya seorang awam, aku juga. Bagaimana cara terbaik untuk menikahkan seorang perempuan yang orang tuanya ada di luar negeri? Apakah menggunakan sirat tahkim atau wali hakim atau taukilul wali? Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya
wali dengan urutannya. Wali yang paling kuat namanya wali mujbir. Yang pertama ayah, yang kedua kakek. Di bawah itu urutan wali adalah abang kakak laki-laki, adik laki-laki, kemudian paman, adik ayah, abang ayah laki-laki, adik ayah laki-laki. Ikuti urutan-urutan wali. Ketika wali itu jauh, lalu kemudian dia lewat jarak qasar salat 89 km, maka jatuhlah urutan wali kepada urutan wali berikutnya sesuai dengan urutan tadi. Ayah turun, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau semua walinya gak ada sama sekali, barulah ke wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalah. Wali hakim menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Loh, kok bisa ada orang gak punya wali? Allah, perempuan masuk Islam gak ada walinya, bapaknya gak bisa jadi wali karena tidak Islam. Syarat menjadi wali adalah muslim. Kok bisa ada perempuan gak punya wali? Kita pulang ke rumah, tiba-tiba di depan rumah ada kardus. Begitu dibuka disangka paket, rupanya ada anak bayi. Didaftarkan buat kartu nama, namanya binti kardus. Siapa walinya waktu nikah? Maka walinya adalah fakwa. Fasultanu waliyun man la waliya lah. Tapi jangan hanya karena ingin nikah bapaknya nggak setuju lalu lari minta ke fakwa. Kalau fakwanya amanah, tidak otomatis menjadi wali hakim, tapi dia pasti memakai urutan tartibul auliya, urutan wali-wali. Itu semua dipelajari di pondok pesantren, belajar fikih mazhab Syafi'i. Insyaallah selamatlah kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini pertemuan yang mendatangkan barakah, yang menurunkan rahmat, diselamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi soleh dan solihah, negeri kita negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi